ini yang harus saya lakukan. Ada beberapa resolusi yang akan saya bagikan, contoh menjadikan gaya hidup lebih sehat di tahun ini. Ya, Bapak Ibu, saya punya teman umur 45 tahun sudah meninggal gara-gara sakit lambung. Menurut Bapak Ibu, 45 tahun itu usia yang sudah tua apa yang masih muda? Saya yakin kalau dari dini dia cek kesehatannya, pasti nggak akan meninggal gara-gara lambung. Ya, Bapak Ibu. Jadi sekarang yuk Bapak Ibu kita semuanya lebih lagi sering cek kesehatan di tahun ini, ya. Lebih lagi gaya hidup sehatnya itu lebih dibangun lagi. Contoh yang udah gendut yuk diet ya. Yang punya sakit kolesterol tahu makanannya apa yang paling pantas. Ya paham ya Bapak Ibu, dan lain-lain. Dan terus anggaran belanja yang Bapak Ibu miliki sekarang yuk lebih sehat lagi. Kalau dulu konsumtif, nggak butuh pun dibeli, yang diinginkan pun dibeli kadang-kadang. Ada yang seperti itu? Ada yang nggak butuh pun dibeli. Kadang-kadang belanjanya gila, kalah belanjanya. Bertobat di tahun ini. Kenapa? Karena kita harus nabung, Bapak Ibu. Kita nggak tahu ke depan mau seperti apa. Yang saya dengar tahun ini akan terjadi krisis global cash. Saya nggak ngerti global cash itu seperti apa. Apakah uang tunai itu susah nanti didapatkan? Apakah uang tunai nanti nggak bisa lagi dipakai? Saya kurang tahu. Tapi yang pasti, Bapak Ibu apapun itu isunya berjaga-jaga dan berdoa ya. Ya. Dan satu lagi jangan khawatir. Karena tadi yang bilang Yesus menolong siapa? Itu benar banget. Bapak Ibu saya tahu. Bapak Ibu di sini sudah ada sampai saat ini karena pas sudah melewati masa-masa kesukaran ya pasti ya. Dan kalau masih ada sekarang itu artinya apa? Tuhan sudah menolong, amin. Semuanya bisa dilewatin, amin. Nah, makanya Tuhan Yesus baik, jangan ada lagi yang mengeluh-mengeluh lagi. Oke, yang tadi tuh di sini tuh tadi siapa itu? Wah, itu luar biasa semangat. Yang punya talenta menyanyi tadi dibilang sini atas sampai rohani semuanya ya. Yang punya talenta menyanyi yuk kembangin tahun ini. Ya, kembangin. Yang punya talenta bermusik kembangin. Apapun yang Tuhan kasih sama Anda, Bapak Ibu kembangin. Biar talenta yang Tuhan kasih, bakat yang Tuhan kasih ke Bapak Ibu bisa bertanggung jawab kembali. Biar sang pemberi talenta itu senang kalau apa yang Tuhan kasih kepada Bapak Ibu berkembang. Tadinya 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4. Amin ya. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berajin beribadah. Terus saya mau tanya, apa artinya menunda-nunda? Ada yang tahu? Apa sih artinya menunda-nunda? Entar dulu. Menunda-nunda, kalau Bapak Ibu cek, menunda-nunda diambil dari bahasa Latin yang berarti, yang bahasa Latin yang tulisannya prokrastinasi. Pro itu artinya maju, castinus itu artinya besok. Jadi orang-orang ini prokrastinasi, orang-orang yang melakukannya besok aja. Besok aja ya. Bahkan deadliner itu disebut bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan di menit-menit terakhir atau the last minute. Nah Bapak Ibu, kalau ada kita yang suka menunda-nunda, menurut Bapak Ibu menunda-nunda itu dosa apa tidak? Dosa apa? Ketidaktaatan. Menunda-nunda ketidaktaatan. Ya, oke. Kira-kira kebiasaan apa aja sih yang suka ditunda-tunda oleh orang-orang Kristen? Beribadah, benar. Berdoa. Baca firman. Berdoa tadinya tahu nggak Bapak Ibu? Banyak orang Kristen yang terpisah dari hadirat Allah. Banyak orang Kristen yang terpisah dari hadirat Allah secara rohani dia binasa. Kenapa? Dia nggak ngerasain hubungan yang intim sama Tuhan tuh, enaknya dia nggak ampun. Terpisah dari hadirat Allah is binasa. Bapak Ibu, terpisah dari hadirat Allah itu nggak enak. Kalau engkau semuanya mengasihi Tuhan, engkau pasti akan memberikan waktumu yang gak cacat. Engkau akan memberikan waktumu yang terbaik di saat engkau berdoa. Bukannya udah bangun tidur, main handphone, atau masih nonton TV, atau nanti udah selesai semuanya, udah waktunya pergi bekerja ke sekolah baru mandi baru go. Hello, Tuhan bilang, Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan apa? Ditambahkan sama kita. Artinya apa? Kalau Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan sama kita. Artinya
berarti artinya apa? Cari dulu artinya apa? Dia mau diprioritaskan, dia mau diutamakan. Kalau Bapak Ibu selalu mengutamakan Yesus, saya percaya 1000% Bapak Ibu tidak akan mengurangi sesuatu yang baik dari Tuhan. Bapak Ibu tidak akan kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan kalau Bapak Ibu selalu prioritaskan Tuhan. Saya percaya karena ini saya dalami. Semakin ke usia kesini, saya semakin mengenal Yesus itu luar biasa. Kalau saya tahu dekat sama Tuhan, enak minta ampun, mungkin di usia muda saya udah lakukan. Tapi betapa mirisnya kalau seorang pelayan Tuhan, pengkhotbah, singer, WL, pemain musik, bahkan seorang donatur yang udah sering melayani Tuhan, tapi dia tidak peka, dia kebal akan terpisah dari Allah. Itu ngeri Bapak Ibu. Kenapa? Dia tidak punya hubungan yang intim sama Tuhan. Khotbah jalan terus. Khotbah seminggu bisa 7 kali, WL seminggu bisa 7 kali, main musik seminggu bisa 7 kali, donatur sana, kasih donasi sana, donasi. Tapi apa dia? Kosong. Saya yakin, saya rindu semuanya di sini nggak ada yang kosong. Tidak ada yang terpisah dari hadirat Allah. Semuanya dekat dengan Tuhan ya Bapak Ibu. Dan sayang banget sama Tuhan. Tadi seperti tadi Ibu Betty ya, yang sebenarnya